Kata para ulama, Al-Imam Syafi'i melakukan ibtikar, itu sesuatu yang baru. Kenapa? Dia belajar dari dua madrasah. Waktu itu ada madrasah semacam madrasah ilmu, metode belajar dua model. Ada namanya Madrasatul Hadis yang adanya di Madinah, yang pimpinannya adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa disebut dengan Madrasatul Hadis? Istilahnya pondok pesantren hadis. Kenapa? Karena di kota Madinah banyak sahabat di situ. Aisyah radhiyallahu anha di situ, Abu Hurairah di situ, Ibnu Umar di situ. Banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah sehingga hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di kota Madinah. Sehingga kalau ingin mencari hadis banyak di kota Madinah. Dengan begitu banyaknya hadis yang tersebar di kota Madinah sehingga setiap hukum mudah diambil, ya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ada madrasah yang kedua yang disebut dengan Madrasatu Ahli Ra'yi. Madrasah penggunaan akal yang itu adanya di Irak, ya, Irak. Yang sahabat yang ke sana cuma sedikit, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berdakwah di sana. Sehingga hadis-hadis yang ada di sana cuma sedikit. Sementara banyak permasalahan yang timbul di Irak, terutama ada di sana juga peradaban Persia di sana. Persia peradabannya maju tatkala itu. Sehingga banyak masalah-masalah yang timbul, sementara hadis-hadis yang mereka miliki tidak banyak. Dari situlah para ulama tatkala itu menggunakan otak mereka untuk berpikir bagaimana mengambil istinbat hukum dari hadis yang sedikit. Maka mereka sering menggunakan akal mereka, bahkan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan satu hadis saya kiaskan kepada 100 masalah. Kenapa? Karena ada masalah enggak ada hadisnya, gimana caranya? Harus menggunakan akal. Ini apa ilahnya, apa hukumnya, bagaimana, kemudian dikiaskan dengan hadis-hadis yang ada. Maka dikenallah dengan Madrasatu Ahli Ra'yi. Banyak menggunakan akal dalam hal ini. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar di dua madrasah ini. Beliau belajar kepada Imam Malik yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga belajar di madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, Madrasatu Ahli Ra'yi. Maka keluarlah Imam Syafi'i dengan ilmu yang baru menggabungkan di antara dua madrasah. Maka Imam Syafi'i akhirnya menulis buku yang sangat luar biasa, yaitu Ar-Risalah. Yang dalam Ar-Risalah kata para ulama itulah kitab usul fikih yang pertama. Kitab usul fikih yang pertama. Ya. Di situ juga ada usulul hadis. Ya, di situlah Imam Syafi'i membuat kaedah-kaedah. Dia menggabungkan kaedah-kaedah hadis dengan kaedah-kaedah yang dipakai oleh cara berfikir, metode berfikir, maka keluarlah kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i juga menulis kitabnya Al-Um. Jadi dia menulis kitab kaedah, kemudian kitab praktek fikih, kitab Al-Um. Ada fikihnya. Ya. Sementara Imam Malik metode pengajarannya dengan metode hadis. Bab ini hadisnya 1, 2, 3, 4. Imam Syafi'i tidak, kitab fikih dia tulis. Bab taharah, bab salat dengan kitab fikih. Hukumnya begini, pembicaraan yang panjang lebar. Dari sini berkembanglah Al-Imam Syafi'i mazhabnya dengan cepat, dan banyak orang yang tertarik dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Bahkan sebagian orang-orang yang tadinya berpegang dengan Madrasatu Ahli Ra'yi berpindah ke mazhab Imam Syafi'i. Demikian juga sebagian orang-orang yang berpegang dengan mazhab Imam Malik berpindah kepada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau cara pengajarannya hebat dengan menulis dua buku ini, buku kaidah dan buku penerapan. Buku kaidah dan buku apa? Penerapan. Ketika itu belum ada kitab usul fikih mazhab Hanafi, belum ada kitab usul fikih mazhab apa? Malik. Imam Syafi'i yang pertama kali bikin, ya. Kitab usul fikih dari kitab Ar-Risalah, itu kaidah-kaidah maksudnya. Dari sini banyak yang tertarik dan timbullah orang-orang yang hasad kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala.